wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Wardah, guru di SD Negeri Kebarongan, Korwil Kemeranjen, Kabupaten Banyumas, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 1 tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada hari ini, Senin tanggal 14 Agustus 2023 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, saya melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 1 tahun 2023. Pada kelas 4, mata pelajaran IPAS, tema tumbuhan sebagai sumber kehidupan, subtema bagian tubuh tumbuhan. Berikut video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Shoot! Gerak! Kencang depan! Gerak! Tegak! Gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita berdoa, ya, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Ya, dipimpin oleh ketua kelasnya. Shoot! Gerak! Berdoa mulai! Tapi sebelumnya, ya tolong siapkan diri kalian, ya. Tengok kanan kirinya, meja kursinya mungkin ada yang belum lurus, belum rapi tempat duduknya, Mas. Ya. Bulan Agustus, bulan kemenangan negara Indonesia. Nah, mumpung ini di bulan Agustus, sebelum kita mulai pembelajaran, kita bernyanyi bersama. Setuju? Setuju.
mengharmoni alam semesta. Yang ingin Guru tanyakan, sebenarnya makhluk hidup itu membutuhkan apa saja? Persamaan dari makhluk hidup itu adalah hewan, tumbuhan, dan manusia. Persamaannya apa ya? Ada yang tahu? Ya. Sama-sama membutuhkan makanan, air, dan matahari. Sama-sama membutuhkan makanan. Betul. Air, betul. Matahari untuk mempertahankan hidup. Ada lagi? Persamaan hewan, tumbuhan, dan manusia. Sama-sama memiliki kehidupan. Nah, sekarang kalau ada persamaan berarti ada perbedaannya. Perbedaan antara manusia dan tumbuhan. Iya enggak? Perbedaan manusia dengan tumbuhan adalah manusia membutuhkan oksigen untuk bernafas dan mengeluarkan karbon dioksida, sedangkan tumbuhan membutuhkan karbon dioksida atau zat karbon untuk membantu proses fotosintesis dan mengeluarkan oksigen sebagai hasil fotosintesis. Terima kasih ya. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Salah satunya itu tadi tumbuhan ya dengan manusia atau bahkan dengan hewan sekaligus ya. Perbedaannya itu adalah di oksigen. Tumbuhan, nah ya, nanti dia malah membutuhkan CO2, membutuhkan C atau karbon itu untuk proses fotosintesis. Sementara manusia dan hewan membutuhkan oksigen untuk bernafas. Nah, sekarang pertanyaannya. Nah, tumbuhan itu kan melakukan fotosintesis. Memang fotosintesis itu dilakukan di mana? Tumbuhan melakukan fotosintesis ada di mana? Di daun, ya. Sekarang bagian-bagian tumbuhan ada yang tahu, Cuk? Ya. Akar, batang, daun, bunga atau buah. Nah, itu tadi prosesnya ada di daun. Nah, anak-anak berkaitan dengan itu, ya. Berkaitan dengan tumbuhan tadi, tujuan kita pada hari ini adalah belajar ya tentang tumbuhan. Kita akan mengenal macam-macam bagian tumbuhan dan fungsinya ya. Tujuannya adalah melalui tayangan slide presentasi, peserta didik mampu memerinci fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan, ya, mampu menjelaskan. Tadi memerinci, ya. Setelah diperinci, kalian jelaskan, ya, menjelaskan masing-masing fungsinya, ya, masing-masing fungsi dari bagian tubuh tumbuhan. Kemudian yang ketiga, ya, peserta didik membuat mind map tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Kemudian yang keempat, ya, melalui pembuatan mind map tadi, ya, peserta didik mampu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan bersama kelompoknya. Nah, bagaimana sih? Nah, apa sih itu tumbuhan? Nah, sekarang kalian simak dulu penjelasannya di sini, ya. Perhatikan baik-baik supaya nanti kalian bisa mengerjakan. Tumbuhan terdiri atas beberapa bagian, antara lain akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang menunjang kelangsungan hidup tumbuhan. Berikut ini adalah bagian-bagian tumbuhan. Memperkokoh tumbuhan, alat pernafasan seperti pada pohon kakao, dan tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada pohon singkong. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang berfungsi sebagai alat pengangkut air dan zat makanan dari tanah ke daun. Ataupun yang ketiga adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembuatan makanan bagi tumbuhan atau fotosintesis, sebagai alat pernafasan tumbuhan, dan sebagai tempat pengeluaran uap air yang berlebih.
bidang, ya. Di sini ada bunga. Ya, gitu. Paham ya? Paham ya? Paham. Nah, kali ini untuk memperdalam lagi kalian pengetahuannya tentang tumbuh-tumbuhan, seperti yang sudah ditugaskan kemarin, kalian membawa tanaman. Sudah dibawa semuanya? Sudah. Ya. Kali ini guru ingin membagi kalian menjadi 3 kelompok, yang masing-masing kelompok kita bagi menjadi 5. Ya, monggo cari kelompoknya yang sesuai dengan kalian. Ya, berkelompok. Tumbuhan. Ya. Nanti cara kerjanya dibuat dulu gambar tanaman yang sudah kalian bawa. Kalian perhatikan, kemudian kalian tuliskan. Tugas kalian adalah membuat lemnya, kemudian nanti maju satu persatu kelompoknya mempresentasikan di depan. Siap? Siap. Kalian namai sendiri untuk kelompoknya. Kelompok 1 namanya apa? Lombok. Cabai. Kelompok 2? Bayam. Kelompok 3? Melon. Melon. Oke. Diingat-ingat sendiri. Melon, bayam, dan cabai. Ya. Saya bagikan. Jangan lupa nanti mengerjakannya secara berkelompok. Tidak ada anggota kelompok yang diam saja. Tidak aktif. Sebelum kita kerja kelompok, bagaimana kalau kita melakukan SPM terlebih dahulu? Ya, kita relaksasi dulu. Ya, sebelum kita serius kerja, kita akan bernyanyi dulu semuanya. Oke? Nanti nyanyi semuanya ya. Ya, Bu. Yuk, lebih cepat lagi. Terima kasih. Oke. Ya. Sekarang tugas kalian adalah kerjakan dulu KPT-nya. Buka, kemudian perhatikan perintahnya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Namanya ya, kalian lihat bagian-bagiannya apa saja. Kemudian tadi seperti yang sudah kalian pelajari, yang sudah dicontohkan, ya. Untuk bagian ini apa, namanya apa, fungsinya untuk apa, begitu, ya. Namanya dikeluarkan semuanya.
menyerap air dan zat hara, menguatkan tubuh, menyimpan cadangan makanan. Tunjukkan Mbak yang mau membaca kamu yang mana? Ya. Yang keras. Nah, sebagai daya tarik serangga. Ya, yang lain disimak. 2. Melindungi biji, menyimpan cadangan makanan. Biji sebagai tumbuhannya baru dan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk ada yang mau berpendapat? Tidak. Oke, terima kasih. Kembali ke tempat. Kelompok mana lagi? Saya. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dayak akan mempresentasikan hasil belajar kami. Sebutkan tumbuhannya dulu, itu tumbuhan apa? Menyalurkan air dan zat hara, menopang tumbuhan, menyimpan cadangan makanan. Daun, tempat untuk fotosintesis, menghasilkan oksigen. Menguatkan tumbuhan, menyimpan cadangan makanan. Ya, Biji sebagai tangannya kemana? batang tumbuhan baru. Sebagai tempat pelindungan biji. Ada yang mau berpendapat? Tidak. Sudah cukup. Terima kasih. Yang terakhir, melon. Tolong ketika presentasi, ya hasilnya ditunjukkan ke teman-teman ya, bukan ke guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok melon akan mempresentasikan hasil belajar kami. Ingat, dihadapkan ke temannya. Ya. Daun berfungsi tempat fotosintesis, penghasil oksigen. Ditunjuk ya. Nah, Bunga berfungsi alat perkembangbiakan, hiasan tumbuhan, daya tarik serabut. Buah berfungsi melindungi biji, menyimpan cadangan makanan. Batang berfungsi menyalurkan air dan zat hara, mencegahkan tumbuhan menyimpan cadangan makanan. Akar berfungsi menyerap air dan zat hara, menguatkan tumbuhan, menyimpan cadangan makanan. ada yang mau memberikan pendapat? Tidak. Tidak? Sudah? Ya, terima kasih. Selamat untuk kelompok. Ya, tadi sudah kalian presentasikan ya dari bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya ya. Akar fungsinya untuk apa saja ya? Salah satunya adalah akar untuk mencari makanan, menyerap zat-zat hara. Ya. Kemudian di sini juga ada ya, ada daun di mana proses fotosintesis ya. Proses fotosintesis dilakukan di daun. Apakah daun itu bekerja sendiri? Ternyata tidak, ya.
dari karbon dioksida. Kemudian dari dalam diri tumbuhan itu sendiri, daun mendapatkan air dan zat hara. Ya. Kemudian setelah dimasak, itu ada yang namanya bunga, ada buah, ya. Kemudian untuk tanaman-tanaman itu sendiri juga ada nanti yang menyimpan cadangan makanannya pada akar. Contohnya tanaman yang menyimpan cadangan makanannya di akar, contohnya ubi, ya, ubi jalar, ubi. Nah, ya. Kemudian lagi tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada buah. Ada buah apel, buah jeruk itu sebenarnya cadangan makanan. Tanpa kalian sadari padahal itu, ya, hasil dari proses memasak. Nah, dari kegiatan tadi ada yang bisa menyimpulkan, ya Mbak? Masing-masing bagian pada tubuh tumbuhan memiliki peran dan fungsi sendiri dan saling berkaitan. Masing-masing dari bagian tubuh tumbuhan memiliki fungsi tersendiri, ya. Kemudian ada lagi, Cok, ya, Mbak? Bagian-bagian pada tumbuh-tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda. Iya, bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda. Betul, tadi ya, akar sendiri, daun sendiri, ya. Betul, Mbak? Tumbuhan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan di bumi. Karena pada tumbuhanlah proses fotosintesis itu ada sebagai penghasil oksigen. Iya, betul sekali, ya. Tumbuhan adalah bagian terpenting dalam kehidupan di bumi, yaitu sebagai penghasil oksigen. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, tadi ya, 1, 2, 3 kelompok sudah bisa menyimpulkan bersama-sama, ya, bahwasanya yang namanya tumbuhan adalah bagian terpenting dalam kehidupan di bumi. Nah, selanjutnya guru ingin memberikan soal evaluasi, tapi tolong kalian kerjakan sendiri-sendiri. Kali ini soalnya bukan lagi soal kelompok, tapi soal yang harus kalian kerjakan masing-masing. Modelnya masih sama. Sebelum kalian mengerjakan, biasakan untuk berdoa. Kemudian jangan lupa tuliskan
bersama-sama dengan mengucap hamdalah bersama-sama.